Grand Prix Jerman 2026 resmi dimulai dengan sesi latihan bebas pertama atau FP1 Moto3 di sirkuit Sachsenring. Perhatian publik Indonesia kembali tertuju kepada Veda Ega Pratama yang melanjutkan perjuangannya menghadapi para pembalap muda terbaik dunia. Pada sesi pembuka ini, Veda Ega mengakhiri latihan di posisi ke-23, sementara pembalap Spanyol Alvaro Carpe berhasil menjadi yang tercepat. Meski hasil tersebut belum sesuai harapan pendukung tanah air, perlu dipahami bahwa FP1 bukanlah penentu hasil akhir sebuah akhir pekan balap. Sesi ini lebih dimanfaatkan seluruh tim untuk mengumpulkan data, memahami karakter lintasan, dan mencari setelan motor terbaik sebelum memasuki sesi praktis, kualifikasi, hingga balapan utama. Sejak lampu hijau dinyalakan, seluruh pembalap langsung turun ke lintasan dengan program pengujian masing-masing. Beberapa tim memprioritaskan adaptasi ban, sementara yang lain lebih fokus menguji keseimbangan motor, performa suspensi, hingga respons mesin di berbagai sektor sirkuit. Sachsenring dikenal sebagai salah satu lintasan paling teknis dalam kalender Moto3. Dominasi tikungan membuat setiap pembalap harus segera menemukan ritme agar mampu mencatatkan waktu kompetitif. Dalam situasi tersebut, Alvaro Carpe tampil sangat konsisten sejak awal sesi. Ia mampu menjaga kecepatan hampir di setiap putaran dan akhirnya menutup FP1 sebagai pembalap tercepat. Di sisi lain, Veda Ega menjalani program yang lebih berorientasi pada pengumpulan data. Ia menyelesaikan sejumlah putaran untuk memahami karakter lintasan sekaligus memberikan masukan kepada tim mengenai perilaku motor di berbagai kondisi. Hasil akhir memang menempatkan Veda di posisi ke-23, namun angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan potensi sebenarnya. Dalam dunia balap, terutama di kelas Moto3, sesi latihan bebas seringkali digunakan sebagai tahap evaluasi awal. Banyak pembalap belum mengeluarkan seluruh kemampuannya karena fokus utama masih berada pada pencarian setelan terbaik. Perubahan kecil pada suspensi, rasio gigi, tekanan ban, maupun distribusi bobot motor dapat menghasilkan peningkatan waktu yang cukup besar. Oleh sebab itu, posisi klasemen FP1 belum tentu menjadi gambaran kekuatan yang akan terlihat saat praktis, kualifikasi, ataupun balapan. Bagi Veda Ega dan timnya, pekerjaan terbesar justru dimulai setelah sesi latihan selesai. Seluruh data telemetri akan dipelajari secara mendalam untuk mengetahui bagian mana yang masih membutuhkan perbaikan. Tim akan mengevaluasi performa saat pengereman, akselerasi keluar tikungan, kecepatan di sektor tertentu, hingga pemilihan ban yang paling sesuai dengan kondisi lintasan. Jika berbagai aspek tersebut berhasil disempurnakan, peluang meningkatkan posisi pada sesi berikutnya masih sangat terbuka. Dalam kelas Moto3, selisih waktu antar pembalap seringkali hanya terpaut beberapa per 10 detik. Artinya, peningkatan kecil saja sudah cukup untuk mengangkat posisi beberapa peringkat sekaligus. Sementara itu, Alvaro Carpe kembali membuktikan kualitasnya sebagai salah satu pembalap yang patut diperhitungkan musim ini. Konsistensi menjadi kunci keberhasilannya memimpin FP1. Namun, hasil tersebut belum menjamin dirinya akan mendominasi sepanjang akhir pekan. Masih ada praktis yang akan menentukan siapa saja yang berhak melaju langsung ke sesi kualifikasi 2. Selain itu, kondisi cuaca, perkembangan setelan motor, hingga strategi masing-masing tim masih dapat mengubah peta persaingan secara signifikan. Dalam Moto3, perubahan posisi dari satu sesi ke sesi berikutnya merupakan hal yang sangat biasa terjadi. Persaingan di kelas Moto3 memang dikenal sebagai salah satu yang paling ketat di dunia balap motor. Selisih waktu yang sangat tipis membuat perubahan posisi belasan peringkat dapat terjadi hanya karena peningkatan beberapa per 10 detik dalam satu putaran. Itulah sebabnya setiap sesi latihan memiliki arti yang sangat penting. Selain mengejar catatan waktu, para pembalap juga berusaha memahami karakter motor agar mampu tampil lebih konsisten ketika memasuki sesi yang benar-benar menentukan. Keberhasilan sebuah tim tidak hanya bergantung pada kemampuan pembalap, tetapi juga pada kecepatan mereka membaca data dan mengambil keputusan teknis yang tepat. Tantangan lain datang dari karakter unik sirkuit Sachsenring itu sendiri. Lintasan ini dipenuhi rangkaian tikungan yang menuntut keseimbangan sempurna antara keberanian pembalap dan kestabilan motor. Kesalahan kecil saat memasuki tikungan dapat menyebabkan hilangnya waktu yang cukup besar dalam satu putaran. Karena itulah banyak pembalap memilih lebih berhati-hati pada sesi awal sambil mempelajari kondisi lintasan. Adaptasi terhadap sirkuit seperti Sachsenring tidak dapat dilakukan secara instan. Dibutuhkan beberapa sesi agar pembalap benar-benar memahami titik pengereman, racing line terbaik, hingga karakter ban yang digunakan. Hal inilah yang juga sedang dijalani oleh Veda Ega sepanjang FP1. Terlepas dari hasil yang diperoleh, perjalanan Veda Ega tetap mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Indonesia. Kehadirannya di ajang Moto3 menjadi kebanggaan tersendiri karena ia membawa harapan baru bagi dunia balap tanah air. Setiap akhir pekan balapan selalu dinantikan oleh para penggemar yang ingin melihat perkembangan performanya di level internasional. Hasil latihan bebas pertama memang belum sesuai ekspektasi, namun dukungan terhadap Veda tetap mengalir. Banyak pihak menilai bahwa proses adaptasi merupakan bagian penting dalam perjalanan seorang pembalap muda.
Pengalaman menghadapi lawan-lawan terbaik dunia akan menjadi modal berharga untuk meningkatkan kemampuan di masa mendatang. Kini perhatian beralih menuju sesi praktis yang memiliki peran sangat penting dalam menentukan langkah menuju kualifikasi. Semua tim dipastikan akan memaksimalkan hasil evaluasi dari FP1 agar mampu menghasilkan catatan waktu yang lebih baik. Persaingan diperkirakan akan berlangsung semakin ketat karena seluruh pembalap mulai menunjukkan performa terbaiknya. Bagi Veda Ega, sesi ini menjadi kesempatan emas untuk memperbaiki posisi sekaligus membuktikan perkembangan setelah melakukan berbagai penyesuaian pada motor. Sementara itu, para pembalap yang sudah berada di barisan depan juga tidak bisa merasa aman karena perubahan kecil pada kondisi lintasan maupun setelan motor dapat mengubah klasemen dalam waktu singkat. Grand Prix Jerman 2026 masih menyisakan banyak cerita menarik untuk diikuti. Hasil FP1 memang menempatkan Alvaro Carpes sebagai pembalap tercepat, sementara Veda Ega Pratama mengakhiri sesi di posisi ke-23. Namun perjalanan akhir pekan balap masih panjang dan peluang untuk bangkit tetap terbuka lebar. Semua akan ditentukan oleh hasil evaluasi tim, kemampuan beradaptasi terhadap karakter Sachsenring, serta konsistensi pembalap dalam memanfaatkan setiap sesi yang tersedia. Para penggemar tentu berharap Veda mampu menunjukkan peningkatan signifikan pada praktis, tampil lebih kompetitif saat kualifikasi, dan memberikan performa terbaik ketika lampu start balapan utama akhirnya dipadamkan. Mampukah pembalap muda Indonesia itu membalikkan keadaan dan menghadirkan kejutan di Sachsenring? Kita nantikan bersama kelanjutan perjuangannya pada rangkaian Moto3 Grand Prix Jerman 2026.